Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan fokus ke altcoins. Buat pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum kita sudah upload jam 11 pagi tadi, ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini untuk altcoins BNB ngepump sebesar 6,07%, Solana dump sebesar 5,09%, XRP 4,89% rally signifikan. Lalu Dogecoin dia pump sebesar 6,18%, Cardano rally 1,37%, dan AVAX rally sebesar 2,48%. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, economic calendar seperti yang gue sudah bahas tadi pagi, akan keluar satu ya, bukan data tapi keluar satu speech penting dari Jerome Powell jam 8 malam. Buat lu para pemegang posisi futures nanti ya, yang kita bahas nanti di bagian belakang di buy limit, hati-hati. Buat yang konservatif sampai ke intermediate mungkin boleh pertimbangkan untuk tutup posisi secara manual kalau jam segini masih belum kena target TP-nya ya. Oke. Seperti yang kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin dominance drop dengan signifikan 0,54%. Ini membuat dia sekarang running di bawah dari MA50 ya. Which is itu akhirnya kembali lagi trennya ke bawah ya. Oh sorry, bukan running tapi daily close-nya di bawah bahkan ya. Nah sekarang dia mulai menjadikan MA50 sebagai resisten, at least mulai meretest MA50 sebagai resisten. Kita lihat apakah ini adalah awal dari tren yang lebih bearish untuk Bitcoin dominance. Nah, PR-nya apa? PR-nya ya kalau kita dari sisi altcoins ya, harapan kita tentunya adalah dia lanjut membuat lower low. Daily close mungkin kalau secara struktur di bawah dari sini ya. Di bawah dari 52,25%. Itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya untuk indeks dolar ya menguat. Ini yang menyebabkan kenapa cryptocurrency market cenderung terkoreksi ya, nggak semua tapi cenderung terkoreksi. Harapannya apa? Harapannya semoga daily close-nya itu nanti besok pagi jam 7 di bawah dari 104,15 alias ke reject dan lanjut membuat lower low. Begitu ya. Itu kurang lebih PR untuk indeks dolar dan makronya untuk sekarang. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit kita akan umumkan dulu rosternya. Ada Render, Manta, FTM, BNB, dan AVAX ya. Dan sebelum gue mulai seperti biasa gue ingatkan lagi juga, gue bukan gini. Ada yang masih salah paham berpikir bahwa semua BTC gue udah gue TP. No, belum ya. BTC gue masih majority dari posisi spot ya. Tapi gue mulai melakukan take profit secara berkala gitu. Paling mentok kayaknya gue 20%-an lebih lah yang gue udah TP dari Bitcoin. Nah, hasil dari untung gue TP Bitcoin itu mulai gue alokasikan ke pair altcoins gitu. Ya, jadi jangan sampai salah paham berpikir bahwa gue udah nggak punya posisi di Bitcoin. No, itu masih majority. Ya, Bitcoin dan Ethereum masih majority. Tetapi gue mulai pelan-pelan menggeserkan ke altcoins. Sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita buka dengan render. Untuk render buy limit pertama baru saja kena pada hari ini. Jadi buat lo yang sudah pasang harusnya udah kena ya. Kecuali lupa digeser karena kemarin ada peningkatan ya dari 10,42 jadi ke 10,59 ya. Itu untuk buy limit pertama sudah kena. Buy limit kedua di angka $8 lebih 3 sen. Yang sekarang kayaknya udah terlalu dekat dengan MA50, jadi gua hitung sebagai confluence aja di buy limit kedua di sini. Buy limit ketiga di angka $5 lebih 18 sen. Itu untuk posisi spot di render. Sementara untuk posisi futuresnya, apabila besok jam 7 pagi daily close dari render di atas dari MA20, maka kita bisa limit posisi long di MA20 ya. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi long dengan target TP di $12 lebih 40 sen. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $12 lebih 40 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di render. Selanjutnya kita geser ke Manta, dan untuk Manta dia berhasil sepertinya menjadikan MA50 sebagai support. Jadi untuk buy limit pertama di MA50, buy limit kedua di $2 lebih 97 sen, dan buy limit ketiga di $2 lebih 85 sen. Itu untuk posisi spot di Manta. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA50 sebagai support. Artinya kita sudah punya posisi long yang sedang dalam kondisi profit berapa persen ya? Kita coba cek. Wow, lumayan, 2,5%. Nah, target TP kita adalah di MA20 yaitu di angka $3 lebih 26 sen. Itu kurang lebih untuk setup posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA50. Itu kurang lebih setup untuk di Manta. Next kita geser ke Phantom. Dan untuk Phantom dia lanjut membuat suatu higher high ya. Jadi untuk sekarang Phantom sepertinya malah menemukan momentum yang lebih dibandingkan para alts yang lain. Berbeda dengan di sini ya. Di sini dia cenderung terkoreksi terus, yang lain pada naik, sekarang giliran ya. Makanya akumulasi saat satu aset sedang turun gitu. Jangan belinya tuh waktu dia ngepump gitu ya. Jadi ya buat yang kalian yang memang sudah ngikutin SOP, beli dan ngikutin DCWT ya congrats. Kalian sudah di daerah sini harus sudah kena gitu ya. Nah, untuk posisi spot buy limit pertama di 0,892 yang sekarang sudah terlalu dekat dengan MA20, jadi gua hitung sebagai confluence aja di buy limit pertama. Buy limit kedua di angka 0,74 dan buy limit ketiga di angka 0,70. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 89 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih under construction di sini. Posisi shortnya kalau jebol dari 89 sen, retest 1, retest 2 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 74 sen. Itu kurang lebih untuk Phantom. Next kita geser ke BNB. Dan untuk BNB, buat yang sudah akumulasi di buy limit 1 dan 2 ya. Wah, sekarang mungkin senyumnya udah ekstra lebar ya, karena sudah profitnya udah masuk ke 15% lah kurang lebih ya. Asik ya. Nah, untuk sekarang buat yang mungkin kemarin ketinggalan nggak akumulasi di sini, ya sudah. Buy limit pertamanya sekarang udah nyatu nih sama buy limit kedua. Jadi buy limit pertamanya adalah confluence MA20 dengan 522,4 ya. Itu untuk buy limit pertama. Buy limit kedua di MA50 di angka 420,4 dan buy limit ketiga di angka 401,4. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di struktur 522,4, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 631,3 ya.
Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 631,3 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Itu untuk BNB. Next kita geser ke AVAX. Dan untuk AVAX kita bisa lihat di sini kondisinya itu dia ketahan oleh resisten yang ada di $56 lebih 68 sen ya. Setelah beberapa kali ketembus terus, sekarang sepertinya mulai berubah menjadi resisten ya. Nah, untuk buy limit kan pertama tembus. Yang kedua sekarang ada di MA20 di angka 50,10 dan buy limit ketiga di 46,97. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya, retest 1 sudah terjadi kemarin di 56,68 sebagai resisten. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita otomatis bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Itu untuk setup posisi short dari AVAX. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka $56 lebih 68 sen. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX ya, dan overall kita bisa lihat di sini cenderung masih oke sih jujurnya ya, cenderung masih oke untuk alts. Bitcoin malah cenderung lebih sedikit bearish, sedikit sih ya, nggak terlalu ekstrim lah. Itu juga yang menyebabkan mungkin Bitcoin dominance hari ini turun. Tapi intinya apa? Dua kesimpulannya, gue pribadi masih melihat ini masih oke untuk kita mulai melakukan akumulasi. Sekali lagi bukan all in ya. Kayaknya masih ada yang salah paham. Kadang-kadang tuh berpikir bahwa Bang Toshi bilang altcoins nih. Waktunya kita TP semua posisi BTC. Terus kita all in di semua alts yang dibahas. No. Tidak seperti itu ya. Kita melakukan akumulasi secara berkala di support-support yang kita bahas di DCWT. Ya, jadi ya kita terus pelan-pelan melakukan akumulasi. Nggak sekali jadi. Begitu. Karena kenapa? We'll never know. Jangan-jangan bisa lanjut lebih dalam. Kalau sampai ternyata naik ke atas ya sudah kita average up gitu. Jadi jangan distresin ya. Investasi ya, trading itu jangan distresin. Kita udah punya SOP, ikutin aja. Jangan terlalu dibawa pakai perasaan. Kalau pakai perasaan mah pacaran ya. Kalau trading jangan bawa-bawa perasaan. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ingatkan lagi 3 golden rule of investing. Yang pertama, jangan pakai uang panas. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.